Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Nur Rahmawati, NIM 63040190196. Di sini saya akan menjelaskan tentang usaha ikan bandeng presto untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah Ekonomi Kreatif 6D. Sejarah singkatnya, awal mula bisa mengelola UMKM bandeng presto itu dari kakek dan nenek saya yang kemudian diajarkan kepada anak-anaknya untuk menjual bandeng presto tersebut. Bandeng presto sendiri adalah salah satu produk pengolahan hasil perikanan, terutama sebagai modifikasi pemindangan. Teknologi pengolahan bandeng presto mempunyai fungsi sebagai upaya untuk mendapatkan produk perikanan yang dapat dikonsumsi keseluruhan tanpa takut terkena duri dan tulang yang sudah lunak serta mempunyai nilai rasa yang khas. Tujuan pengolahan bandeng presto untuk mendapatkan produk yang awet. Bandeng presto biasanya dalam satu kotak atau dalam satu kotak itu berisi 4 sampai 5 ekor. Itu kalau sekitar harga bandeng duri lunak itu sekitar harga 43-an sampai 50-an. Umumnya bandeng presto ini bertahan sampai 2 sampai 4 hari. Kemudian untuk pemasarannya sendiri merupakan realisasi sebuah standar hidup yang meliputi kegiatan mengetahui apa yang diinginkan konsumen, merencanakan dan mengembangkan sebuah produk yang memenuhi kegiatan tersebut, menentukan cara terbaik untuk menentukan harga, mempromosikan produk. Langkah penting dalam perencanaan pemasaran adalah mempromosikan pemilihan strategi pemasaran. Strategi yang didirikan untuk penjualan ikan bandeng presto ini ada produk itu dalam meningkatkan strategi ikan bandeng presto lebih baik tidak memberikan campuran bumbu yang tidak layak karena pasti ada efek buruknya pada seseorang yang akan membeli. Kemudian bandeng presto merupakan daya simpan produk. Jika produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang diinginkan konsumen pun tidak salah jika ingin beralih ke produk yang lainnya. Yang kedua, harga. Penempatan harga merupakan salah satu mengatasi konsumen yang merasa lebih terjangkau harga yang ditetapkan oleh UMKM ikan bandeng ini dan pastinya dapat menarik minat pembeli dan dapat melakukan harga yang lebih murah dari pesaing-pesaing lainnya. Kemudian yang ketiga itu tempat atau lokasi penjualan. Pemasarannya pun semakin meningkat dan konsumen bisa mencoba rasa ikan bandeng di mana aja dan menambah pelanggan, memperluas atau menambah pasar lain agar produk ikan bandeng dapat dikenali lebih luas oleh masyarakat. Yang dilakukan dapat memperluas jaringan, mendapatkan pelanggan baru, bisa juga dengan cara promosi. Ikan bandeng presto itu populer sekali di pasaran. Banyak ibu-ibu rumah tangga lebih pilih beli ikan ini sebab praktis. Tinggal goreng saja sudah enak. Tidak perlu menambah bumbu-bumbu lagi. Sebab memang ikan ini sudah setengah jadi, sudah dibumbui
dari awal pemasakannya. Ikan ini biasanya diolah di rumahan, oleh industri rumah tangga. Di balik kelezatan ikan bandeng duri lunak ini ternyata melimpah juga manfaat untuk kesehatan. Meski diolah dengan panci presto yang bersuhu tinggi, namun kandungan nutrisinya terjaga. Manfaat yang ada pada ikan bandeng presto ini, satu, bisa menambah berat badan yang mudah sekali naik dengan konsumsi makanan berkalori dan protein tinggi seperti ikan-ikanan. Apalagi bandeng presto ini cepat sekali menambah berat badan. Namun harus juga didampingi dengan karbohidrat dan serat yang cukup. Kemudian yang kedua, menghaluskan kulit. Kadar vitamin C dan D dalam ikan bandeng presto bisa meningkatkan kelembapan di kulit, selain juga mengurangi produksi minyak di wajah. Kemudian yang ketiga, menurunkan lemak trigliserida. Sebetulnya dibutuhkan tubuh untuk mengikat energi. Lemak ini dihasilkan karena proses metabolisme gula. Trigliserida bisa diluruhkan atau distabilkan kadar dengan ikan bandeng presto ini. Kemudian dapat juga menurunkan tekanan darah tinggi. Bisa dikatakan seperti itu karena kandungan garam yang tinggi di tubuh hingga mengendap jadi kristal-kristal. Untuk menghancurkan kristal-kristal garam ini butuh ikan bandeng presto yang teramat banyak khasiatnya ini. Kemudian mengatasi edema atau pembengkakan biasanya disebabkan karena tubuh kelebihan kadar cairan. Untuk itu butuh vitamin B yang selama ini memang baik untuk distabilkan cairan dalam tubuh. Vitamin B melimpah juga dalam ikan bandeng presto ini. Kemudian penanganan bahan baku. Ikan bandeng dari tambak ditempatkan di keranjang plastik dengan pemberian es selang-seling agar kesegaran tetap terjaga. Kemudian langsung segera diolah. Setelah itu disimpan di ruang pendingin sekitar 20 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian jika akan diolah, ikan bandeng presto itu dikeluarkan dari ruang pendingin. Kemudian diamkan selama 5 jaman sampai ikan bandeng tersebut tidak keras lagi tetapi masih tetap dingin. Proses pemasakan ikan bandeng ini, pertama-tama ikan dibelah dari anus sampai insan. Kemudian diselang-selingi pelumuran bumbu, penyusunan ke dalam tempat kotak-kotak tersebut. Kemudian taruh di autoclave. Autoclave itu sendiri memberikan berbagai macam alat seperti alat dan bahan yang digunakan dalam menggunakan uap air panas bertekanan 15 atau bertekanan dengan suhu 120 derajat Celcius atau seperti tempat panci presto itu. Kemudian di atasnya
dikasih kertas atau koran atau karton atau plastik. Kemudian konsumen juga lebih pintar untuk membelanjakan uangnya. Konsumen membeli barang yang dibutuhkan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhannya. Juga bisa menyesuaikan harga barang dengan kemampuan ekonominya masing-masing. Kemudian produk-produk memiliki kualitas yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen akan membuat konsumen menjadi loyal dan senantiasa mencari produk tersebut. Kekuatan dan dari komponen kualitas produk di pasar sangat bervariasi, dari hal penjual harus pintar untuk membuat atau mengolah produk yang dibutuhkan pelanggan. Kemudian oleh karena itu, masalah persaingan mendapatkan perhatian dalam pemasaran. Di setiap langkah harus dijalankan secara hati-hati dan terarah. Untuk mencapai tujuan perusahaan, untuk mencapai tujuan hal tersebut, harus siap untuk bersaing dengan pesaing kecil sampai pesaing besar. Dan setiap waktu akan terus bermunculan pesaing-pesaing baru. Pesaing-pesaing inilah yang disebut sebagai rintangan atau hambatan untuk penjual produk ikan bandeng presto ini ke pelanggan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.